bukan perkosaan dan tidak ada perencanaan. Jangan sampai terulang lagi. Sudah sampai anak cucuku. Banyak di antara jamaah di rumah saya itu nggak mungkin Mbak melakukan seperti itu. Gitu. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan yang sama. Namun tidak semua anak beruntung mendapatkan hak-haknya. Selamat datang di podcast Di Balik Jeruji Besi, tempat di mana kita menggali kisah-kisah yang kadang-kadang tersembunyi namun penting untuk diketahui. Bersama saya, Ati Hindari, RRI Surakarta. Episode kali ini kita akan berbicara dengan seorang narapidana kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebuah undang-undang yang hadir untuk memastikan hak-hak dan keselamatan anak-anak di Indonesia. Bagaimana seseorang bisa terjerat kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak? Dan apa yang memotivasi untuk melakukan perbuatan itu? Hari ini kita akan mendalami kisah-kisah yang sangat sensitif ini bersama yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya. Selamat datang di podcast RRI Surakarta. Selamat datang juga dari. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, bisa diceritakan Pak, Bapak ini siapa gitu kan? Bapak ini putranya berapa? Dan berasal dari mana Pak? Saya berasal dari Solo. Ya. Nah, saya usia 68 tahun. Oke. Saya di sini telah menjalani hukuman kasus kami, yaitu perlindungan Undang-Undang Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kayak saya di sini sudah divonis 5 tahun. Sudah menjalani 29 bulan sampai bulan ini, nanti bulan Januari sudah 30 bulan, sehingga sudah 2 tahun setengah. Begitu cerita yang kami jalani di sini. Ya, kasus kekerasan terhadap anak ya Pak ini ya, yang menjerat Bapak sehingga berada di sini. Kalau boleh tahu, ya, ini kasus perkosaan atau apa ini Pak? Ini adalah kasus bukan perkosaan. Bukan perkosaan. Dan tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan terhadap korban. Oke. Itu permulaannya karena cucu saya main ke depannya si korban. Saya mau mengambil cucu saya. Oke. Tahu-tahu saya itu nggak tahu gemuk anak muda itu. Oke. Akhirnya mereka jerit-jerit itu. Nah, saya juga nggak tahu. Terus cucu saya ambil, saya bawa pulang. Iya. Jadi itu terjadi di rumah si korban. Di rumah si korban. Itu umur berapa korbannya itu Pak? Korbannya umur 17 tahun. Sudah SMA ya. Iya. Itu. Terus si korban jerit-jerit gitu ya, menjerit, minta pertolongan. Nah, terus ibunya datang karena di situ rumahnya cuma ada beliau sama cucu saya sama adik beliau 2 kecil-kecil. Adik si korban itu. Iya. Oke. Jadi kejadiannya seperti itu. Ya. Jadi terus akhirnya orang tuanya ditelepon, datang cerita sama orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak terima. Akhirnya dia melaporkan kasus ini ke berwajib. Gitu. Okay. Yang pada intinya saya itu tidak melakukan kekerasan sekecil apapun, apalagi melakukan intimidasi atau ancaman atau yang lain, tidak sama sekali. Itu kejadian dalam keadaan spontan. Ya. Tidak direncanakan. Tidak ada rencana sama sekali. Tadinya saya mau mengambil cucu saya karena itu
sudah harus tidur siang hari, sehingga kejadian seperti itu. Jadi tidak ada niat jahat, datang dengan alasan mengambil cucunya, kemudian melakukan Tidak, pelecehan itu? tidak. Tidak ada. Saya Tidak ada motivasi apa-apa. Tidak di ada situ? punya rencana apa-apa. Tujuan saya rencana untuk mengambil cucu saya yang main di situ. Kok tahu-tahu dengan refleks yang kurang baik, tahu-tahu saya Tapi memang Pak melakukan itu. melakukan. Ya, ya, Tapi kan saya tidak melakukan pemerkosaan ya, atau pemaksaan, tidak sama Ya. sekali. Gitu. ya, ya. Nah, dari pihak hakim Korban? sendiri, dia tidak bisa Waktu di pengadilan ya. Waktu di pengadilan. di pengadilan dia tidak bisa menerima apa yang kami ajukan karena tujuannya ke pengadilan itu saya melakukan kekerasan. Tujuannya seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya beliau itu percaya kepada si pelapor, tidak akan percaya kepada yang dilaporkan. Ya, ya. Dan bahkan pada sidang yang terakhir dari pihak pengadilan minta saksi yang meringankan. Saya ambil salah satu ulama, salah satu ketua takmir masjid, yang satu tokoh masyarakat lingkungan. Di lingkungan rumah Ya, itu. rumah itu. Ternyata saksi yang meringankan itu tidak diterima, tidak digubris apa kata mereka. Padahal seorang ulama itu, sama orang ketua takmir itu kalau bicara dia takut dosa. Ya, Dia berarti sudah bicara apa adanya. ya. Juga tidak bisa. Padahal yang minta saksi adalah dia sendiri, bukan saya mengajukan. Ya. Nah, itulah. Itu cerita singkat dari awal kejadian, dari sampai persidangan, sampai vonis, nah sampai di sini menjalani sampai sekarang ini. Dengan vonis 5 tahun Ya, itu ya. kejadian tahun 22 Tahun bulan 2020. Juli. Ya. 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 Jadi sudah jenuh. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pemerkosaan ya, Pak? Tidak ada pemaksaan dan tidak ada pemerkosaan sama sekali. Hanya ketika itu spontan Anda melakukan tanda kutip ya, Iya, pelecehan iya, itu betul. spontan ya, itu Spontan. dilakukan dan memang Anda melakukan itu. Iya, betul. Karena si korban ini masih anak di bawah umur, Iya, merasa dia diamur, jerit-jerit ya, menjerit iya. karena ketakutan, gitu Ketakutan, ya. betul. Oke. Terus melaporkan Ke kepada orang tuanya. orang tua dan orang tua melaporkan kepada kepolisian. Ya, begitu ceritanya. Kemudian Anda ditangkap, Ya, disidang, Ya. kemudian vonis 5 tahun dan sekarang saya berada di sini. saya operatif. Saya tidak dipanggil dan saya tidak ditangkap, tapi saya dipanggil surat-surat. Saya datang. Ah, Karena saya merasa diri saya itu tidak melakukan kekerasan. Cuma saya hanya melakukan seperti itu. Ibaratnya kan dia tidak memiliki korban fisik gitu. ya, Nah, ya. tapi kan dia hanya paling-paling memiliki korban malu atau mungkin Nggak sekedar malu Pak, mungkin karena anak ya, remaja mungkin, ini bapak ini kok kurang ajar sama saya ini, ya gitu ya. Nah, dia mungkin dengan pola pikir dan anak-anak pada seperti saat itu juga saya juga terus langsung minta maaf kepada beliau. Oh, sudah minta maaf Nah, kepada iya. yang bersangkutan. Iya no, karena saya sudah kepada ketemu langsung. keluarganya. Tapi ternyata beliau tuh masih belum bisa menerima apa yang saya katakan, ya sudah. Tetap dilaporkan. Ya. Upaya damai sudah dilakukan ya. Sudah. Saya sudah berusaha damai. Termasuk dengan melibatkan RT, RW Betul. gitu. Sudah dilakukan Betul. ya. Tapi tetap dilaporkan, dilaporkan. kepada pihak yang berwajib. Memang itu sebenarnya dari Pak Lurah sendiri, orang itu memang orangnya suka gimana ya, tata cara berpakaian itu selalu senonoh. Si korban itu. Iya, sering pakai engseng set ini, pakai celana pendek segini. Jadi yang otomatis yang di lingkungan sendiri pun sudah Merasa terganggu. Nah, termasa terganggu. Dan kebetulan Pak Lurah itu sudah tahu kok karakter beliau. Gitu. Keluarga itu. Iya. Nah, itu. Jadi lingkungan sebenarnya terganggu dengan penampilan Betul. itu. Iya. Tetapi Anda terangsang untuk melakukan Nah, itu. itu. Ya. Karena apa Pak itu? Ya.
Karena apa kok bisa terangsang Wah, seperti itu setan itu. Setan ya? Ya, setan yang selalu menggoda setiap hari manusia Karena itu. kurangnya iman Wah, dalam diri manusia pada ya saat Pak ya? itu iman kita Lagi jatuh, lagi main jauh, kemana karena imannya ya? Bisa imannya bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu loh. Betul. Nah, itulah. Terus gimana Pak? Tanggapan dari keluarga Bapak Kalau setelah kejadian itu, begitu kejadian itu, istri, anak-anak apa komentar mereka Pak? Kalau anak dan istri itu biasa saja, karena dia menyadari bahwa yang dilakukan ayahnya itu tidak seperti orang-orang yang dikatakan, gitu loh. Seperti misalkan, wah, Mbah Yogi pemerkosaan itu tidak, gitu loh. Ternyata orang-orang yang di lingkungan itu sudah banyak yang itu malah justru tidak ada yang akan percaya, wah, tidak mungkin Mbah melakukan seperti itu. Gitu loh. Itu tanggal lingkungan mayoritas 80% seperti itu, tidak mungkin Mbah kalau nggak dijebak atau nggak dilaporkan sing memiliki rasa kan benci. Bukan jebakan ya Pak ya? Ya. Bukan jebakan tapi Pak sedang kilaf gitu ya. Betul. Ya, ya. tepatnya seperti ya. itu ya. Ya, betul gitu. Kilaf karena melihat si anak ini selalu berpakaian yang agak seronok gitu ya. Gitu. Ya. Dan pada saat itu ada kesempatan untuk melakukan itu kan gitu ya. Ya. Tapi yang jelas bukan perkosaan. Bukan. Ya. Bukan perkosaan dan tidak ada perencanaan sama sekali. Ya. Itu spontan dilakukan. Ya, spontan itu. Saya mengingat, wah sudah tua buat apa. Pada saat kejadian itu kan saya masih usia 66 tahun. Nah, ini sudah 68, nanti 25 sudah 69. Ya. Aduh Pak, ya ini namanya ujian ya Pak ya. Ujian berarti harus mempertebal keimanan kita lagi. Nah, selama berada di sini Pak, apa penyesalan yang terdalam yang Bapak rasakan setelah peristiwa itu 2 tahun yang lalu? Kalau yang saya rasakan selama ada di sini setelah kita mendapatkan vonis, dulu memang pada saat vonis pertama memang saya ngedrop. Biasa itu, semuanya bisa dialami. Bagi siapa saja yang kena kasus siapa saja, kalau sedang vonis itu mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu baru bisa merasakan sedihnya. Alangkah kadang-kadang saya dulu setelah itu berada di dalam. Iya, setelah ada di dalam ini. Terus akhirnya kita harus mencari kesibukan. Ya, kesibukan itulah yang akan menghilangkan kesedihan yang kita alami, walaupun itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukannya. Ya. Jadi kita harus bisa mencari kesibukan, bagaimana cara kesibukan kami, yaitu terutama kami harus memperbanyak ibadah. Terutama dulu saya belum takmir, masih biasa jamaah gitu. Terus akhirnya saya kegiatan setiap hari itu saya kalau pagi begini nih di masjid, nanti zuhur balik ke blok, tutup blok, terus bangun tidur jam 2, mandi terus langsung ke masjid lagi sampai ngasar selesai. Jadi ada pembinaan kerohanian di sini ya? Ada. Yang sangat bagus ya, ya Pak? Sangat yang bisa merubah seseorang untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Luar biasa ya di sini ya, Pak? Luar biasa memang di sini itu. Ya. Terus hubungan Anda dengan teman-teman di sini? Semuanya baik. Ya. Semuanya baik, alhamdulillah. Semuanya karena apa? Karena kemungkinan itu kebaikan mereka tuh dia memandang saya sebagai orang tua. Nah, saya sebagai orang tua dan saya dihormati walaupun aku punya kasus seperti itu, tapi kalau kamu orang tua tetap dihormati. Tidak ada pandangan dari mereka yang sinis. Orang sudah tua ya, pandangan sinis, orang tua kok melakukan tindakan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan sebanyak napi ini, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 ada. Ada ya tetap tetap ada yang punya sinis pada kami, tidak apa-apa. Tapi kesinisan itu saya tidak akan, cuma saya tetap akan berbuat baik pada siapapun, walaupun orang itu sinis dengan saya. Gitu. Walaupun orang itu sinis dengan saya, tapi saya tetap berbuat baik kepada siapapun. Ya, betul. Gitu loh. Itu intinya seperti itu.
kalau ada kesempatan kedua nih Pak, misalnya kesempatan kedua waktu itu ya, pada tahun itu, penyesalan apa gitu loh yang Anda akan lakukan gitu? Saya berjanji, khususnya kepada Tuhanku saya berjanji tidak akan kuulang lagi perbuatan yang hina ini. Ya. Ini sudah cukup satu kali saja. Dan yang terakhir ya? Yang terakhir jangan sampai terulang lagi. Sudah sampai anak cucuku. Nanti jangan sampai ada yang terjadi seperti ini. Saya harus bisa memperbaiki diri dan bisa memperbaiki keluarga dan anak-anak. Karena saya telah melakukan ini, berarti istri dan anak saya termasuk tercoreng nama baiknya. Walaupun di antara lingkungan kita tidak akan mungkin percaya bahwa saya melakukan seperti ini, karena banyak di antara jamaah di rumah saya itu nggak mungkin bahwa melakukan seperti itu, gitu. Ya. Nah, tapi kenyataannya aku yang melakukan seperti itu. Tapi kenyataannya Anda berada di sini kan, nah, gitu ya? Makanya berada di sini, akhirnya kan saya juga ada berada di sini. Ya, nah, ya. nggak mungkin Mbak melakukan. Tapi pasti itu juga pro kontra ya Pak ya. Ya. Ada tetangga yang mengatakan tidak percaya, tidak ada yang percaya karena faktanya Anda berada di sini kan, ya. Gitu ya. Pasti ada ya namanya. Ya. Kalau ada yang ya. benci itu paling cuma 1, 2, 3, 4 saja. Ya, ya. Gitu. Karena kasus ini termasuk kasus yang memalukan sebenarnya. Betul. Betul. Ini kan aib diri sendiri, makanya. aib keluarga, Beda dan kalau aib untuk korban juga ya, Pak. Juga, ya. Ya. Beda kalau kasusnya pencurian. Ya, Nah, ya. gitu. Beda. Nah, itu kan apa-apa. Tapi kalau ini kan sangat ya itulah. Namanya perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup. Tapi yang penting selama berada di sini Anda sudah memperbaiki diri, sudah melakukan pertobatan, dan bahkan saya dengar Anda menjadi takmir masjid di sini ya. Ya. Anda berada di sini melakukan ibadah-ibadah yang lebih khusyuk lagi, ya. Bahkan menjadi takmir masjid. Betul. Dan sekarang keimanan itu muncul gitu ya Pak. Ya. Setelah kami diangkat sebagai bukan ketua, salah satu takmir masjid di Masjid An-Nur sini. Setelah itu saya lebih meningkat lagi untuk beribadah kepada Allah. Karena di rumah pun saya juga banyak dibutuhkan oleh lingkungan. Aneh tahu. Ya. Saya termasuk salah satu lingkungan di lingkungan kami itu termasuk salah satu sebagai seksi peralenan untuk mengurus jenazah bagi orang-orang yang meninggal di lingkungan. Iya, di lingkungan. Jadi sama aja ini peristiwa ini Anda terpeleset gitu ya Pak. Betul, iya. Yang mestinya sudah bagus di lingkungan terpeleset kasus ini karena tergoda. Ya. Gitu ya. Untung saja tidak sampai melakukan perkosaan. Betul, gitu gitulah. Tapi jangan sampai. Ya, jangan sampai gitu loh. Karena sayangnya dari pihak pengadilan sendiri tidak memiliki dasar untuk bertabayun, cek kebenaran yang sesungguhnya. Dia hanya bisa melihat laporan dari sepihak, tapi dia malah justru menjatuhkan kepada yang sepihak. Jadi Anda merasa ini tidak adil untuk Anda? Jelas. Kenapa? Karena tidak adil karena dia tidak bisa menerima apa yang telah diungkapkan yang dilaporkan, gitu loh. Apalagi dia minta hadirkan saksi yang meringankan, padahal saya tuh mengambil saksi yang meringankan itu tidak mudah. Seorang ulama, seorang pimpinan pondok, atau pimpinan masjid. Kalau itu saja sudah tidak dipercaya, terus bagaimana lagi? Katanya Rasulullah itu kan ulama atau pimpinan pondok itu sebagai pewaris, tapi itu hukum lebih melihat si korban ya Pak. Nanti mungkin itu dikhawatirkan anak ini akan mengalami traumatis yang berkepanjangan. Jadi mungkin untuk Bapak ini nggak adil, tapi untuk korban mungkin ini sudah dianggap adil. Gitu ya. Jadi maksud saya pesan Anda kepada para orang tua supaya anak-anaknya tidak mengalami hal serupa gitu loh Pak. Oh ya, betul. Pesan kepada para orang tua. Apa? Pesan kami
kami mengharapkan semua orang tua, khususnya di lingkungan kami, umumnya pada di lingkungan yang lain, mohon untuk bisa menjaga anaknya dengan baik-baik. Satu, yang kedua kali, jangan dibiasakan untuk membuka aurat yang berlebihan. Seperti yang pakai singlet sendiri, pakai celana pendek, itu kan berlebihan. Itu bukan berarti malah menjadi baik, malah justru akan menjadi tidak baik. Menimbulkan godaan kepada orang lain gitu ya. Itu lebih menonjolkan godaan dari orang lain. Karena orang lain pun juga kalau melihat yang demikian, pasti dia akan berpikiran yang lain. Gitu deh. Cuma pesan saya seperti itu, tolong dijaga semua orang tua yang sudah punya anak perempuan, khususnya yang masih kecil di atas 10 tahun misalkan, tolong untuk dijaga akhlakul karimahnya agar benar-benar bisa diterima oleh di masyarakat lingkungan dengan baik. Gitu. Itu pesan kepada orang tua yang punya anak-anak seperti ya, itu. Betul. Nah, pesan kepada para orang tua yang kadang-kadang tergoda terhadap situasi itu supaya tidak tergoda. Oh begitu. Ya. Kami juga pesan kepada orang-orang tua yang punya anak laki-laki, tolong untuk selalu diberi pendidikan. Ya, pendidikan dalam arti jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Contohnya seperti tata cara berpakaian anak putri yang berlebihan. Itu lebih baik, tolong terutama dari orang tua itu sendiri harus membiasakan, memberitahukan kepada si anaknya sendiri. Lebih ke pendidikan agama mungkin lebih, ya Pak ya? Lebih untuk mendekatkan diri kepada pendidikan agama. Sehingga kalau seandainya misalkan kita sudah bisa mempelajari agama, nanti akan timbul akhlakul karimah yang baik. Betul. Ya. Gitu. Terus beberapa bulan lagi Anda akan mau keluar nih, mau bebas ya di sini. Rencana-rencana apa yang akan bukan setelah bebas dari rutan ini, Pak? Saya kesini karena saya tidak punya pekerjaan khusus, karena dulu saya sebagai pedagang lotek dan gado-gado dengan estri. Wah, itu kesukaan banyak orang. Yeah. Setelah saya masuk ke sini hampir 3 tahun, mungkin estri nggak ada yang bantu, karena anak saya ketiga-tiganya itu sudah kerja semua. Jadi nggak ada yang bantu. Istri pun juga tidak mau mencari pembantu untuk membuat jualan itu. Akhirnya sampai sekarang juga nganggur, hanya kehidupannya tertopang dengan anak. Mengandalkan anak. Nah, begitulah. Terus rencana kalau saya sudah pulang dari sini, nanti saya harus komunikasi dulu dengan istri, karena usia makin ke depan kan makin sudah lanjut, makin sudah enggak, misal tenaganya enggak kuat lagi ya, gitu ya, tenaganya. Tapi saya tetap masih semangat dalam berkarya, gitu loh. Saya ingin tetap punya usaha, nggak tahu usaha apa yang harus aku lakukan. Yang penting saya setelah pulang dari sini, saya harus menjadi orang sukses, harus menjadi orang pengusaha. Nggak tahu, siapa tahu kan nanti misalkan kita punya usaha pentol, bakso. Tapi kalau bakso hanya satu, saya kira nggak bisa. Kita harus punya cabang. Nah, gitu loh. Itu cita-cita yang itu kan cita-cita yang harus kita. Itu kan tidak menguras tenaga, cuma kita hanya bisa butuh waktu itu. Kita harus bisa mencari apa namanya, pembeli-pembeli yang lain, dan kita bisa buka cabang-cabang yang lain. Itu. Itu selama berada di sini diajari Pak untuk berusaha apa gitu, melakukan apa untuk nanti bekal keluar dari rutan ini? Kalau hanya sifatnya seperti yang ringan-ringan itu tidak perlu kita belajar. Belajar kita di luar, saya punya teman banyak yang juga punya usaha. Terus satu, yang kedua kali dulu saya pernah
ngobrol sama salah seorang napi di sini. Beliau itu punya kios di Magelang, di bagian pariwisata Candi Borobudur. Oke. Nah, saya diminta nanti Mbah ke sana. Oke, sana pekerjaan banyak. Mau jualan apa bisa, dagang apa bisa di daerah area Borobudur. Nah, itu lahan itu. Iya, Bagi iya. saya merupakan salah satu lahan gitu lah. Sudah ada rencana itu Pak ya? Sudah, saya sudah punya rencana seperti itu. Mungkin ya, kalau pulang dari sini, saya tidak banyak beraktivitas di rumah. Saya mungkin banyak beraktivitas di luar rumah, di luar. Karena terus terang selama ada di sini, saya itu banyak komunikasi kepada orang-orang penting. Terus ada termasuk salah satu pengusaha yang ada di sini, Jajar, itu juga mempersiapkan pabrik. Kalau pulang nanti udah dia penjual kain. Dia kain pengambilannya dari nah, itu. Terus yang ketiga yaitu tadi itu dari pengusaha pariwisata Borobudur. Itu udah sana kamu mau dagang apa bisa. Yang penting fisik kuat. Gitu kan. Terus masih ya sebagian hanya usaha kecil-kecilan. Ya. Maka untuk pandangan kami setelah pulang nanti kan sudah ada pandangan yang sudah ada yang dipersiapkan. Nah, otomatis kan itu tinggal ngontak saja nanti begitu. Jadi Anda percaya bahwa setelah Anda keluar dari sini, masyarakat bisa menerima Anda lagi dengan baik gitu ya? Alhamdulillah bisa Pak. Ya. Karena di lingkungan masyarakat saya sendiri saya sangat diharapkan. Ada yang berkata bahwa nanti pulang saya kudu ketemu Sek Dewi gitu. Saya harus ketemu dulu. Begitu. Nggak tahu itu kok sampai begitu, nggak tahu. Apa mungkin saya tidak pernah, sudah lama nggak temu, kesayangannya dia terhadap saya mungkin bisa juga. Nah, itu. Ya. Jadi apapun yang sudah terjadi, Anda sudah berada di sini, sudah melakukan pertobatan gitu. Betul. Ya, berada di sini. Tapi apapun kan si korban itu merasa korban gitu. Ya. Pernah nggak Anda merasa menyesal kemudian memohon maaf kepada itu? Kalau itu sudah dilakukan, di kesempatan ini Anda bisa mengucapkan permintaan maaf kepada korban. Kalau awal saya sudah minta maaf kepada beliau, kalau akhirnya pun juga nggak, saya maksud mungkin nggak usah perlu karena saya sudah awal sudah minta maaf kepada beliau. Ya. Satu yang kedua kali saya tidak akan membalas ke pelaporan mereka dengan kekeras tindak. Saya terima dengan lapang dada. Sudahlah, hak kamu untuk melaporkan saya monggo. Tapi saya tidak akan membalas kejelekan kalian. Misalkan saya mau tabrak truk itu misalkan, enggak. Saya tidak akan membalas kejelekan orang lain terhadap diri saya. Si korban tidak memaafkan Anda dong waktu akhirnya, itu ya? waktu itu. Waktu itu tidak memaafkan. Iya. Nah, kalau memaafkan mungkin dia tidak akan dicabut mungkin pelaporannya. Gitu loh. Nah. Berarti kesimpulannya korban tidak memaafkan sehingga melaporkan Anda ke kepolisian. Betul ya, itu. Padahal sebelum dia lapor saya sudah minta maaf kepada beliau. Istri saya juga minta maaf kepada beliau. Keluarga sudah. Atas nama keluarga juga kurang apa ya kan? Tapi wah ini nggak bisa dimaafkan, ini tetap dilaporkan ya monggo. Yang penting kalau saya sudah minta maaf sudah, karena Allah sendiri kan siapa saja yang memiliki kesalahan kepada siapapun, kalau dia tidak memaafkan maka sudah dianggap memaafkan. Nah, gitu loh. Ya, dan itu sudah terjadi ya Pak? Iya, itu kan sudah terjadi, betul. Ya. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita perjalanan hidup Anda dari peristiwa itu sehingga membawa
berada di sini dengan vonis 5 tahun ya, 5 hukuman tahun, berada ya. di sini, tapi sudah menjalani 29 bulan ya, Ya, berada di sini, 29 dan bulan. mudah-mudahan Pak tetap sehat, Amin. bisa menjalani di sisa akhir hukuman ini dengan Ya. tetap semangat Semangat. Ya. untuk menjadi takmir masjid di Ya, rutan kelas betul. 1 ini ya. Terima kasih. Selalu sehat ya Pak. Terima kasih. Ya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu terjaga sehingga mereka tumbuh dan berada di lingkungan yang aman. Karena setiap anak berhak untuk dilindungi, disayangi, dan dibimbing menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya Ati Hindari, RRI Surakarta.